akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, saudara saya undang dengan segala hormat kita bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian di 209C. Di saat ini aku bernyanyi. Jadi sekarang jangan menangis dulu, tapi kita bernyanyi dulu. Lagu kasih kepada Almasih. Juga sekarang ku angkat tangan pada Tuhan. Nyanyi ku cinta kau, nyanyi ku cinta kau. 209. Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih kepada Almasih. Juga sekarang ku angkat tangan kepada I sing out a song. In moments like this, I love you, Lord. Tundukkan kepala dan tutup kedua mata kita. Bapa, dengan segala sukacita kami mengundang kehadiran-Mu pagi ini. Yang Kau berkenan ada di tengah-tengah kami, Bapa. Kami juga mengundang kehadiran anak-Mu Yesus Kristus, dan juga kami mengundang kehadiran Roh Kudus. Biarlah ketiga oknum Allah ada bersama dengan kami pagi ini dalam kebaktian ini. Engkau memberkati dari permulaan sampai penghabisan, Bapa. Dan biarlah semua yang datang dalam keadaan kacau, dalam keadaan kekalutan, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan damai sejahtera. Karena Engkaulah Roh Kudus pemberi damai sejahtera. Engkau hadir dalam kebaktian ini, Engkau hadir dalam hati kami, dalam jiwa kami, dalam pikiran kami. Engkau kuasai segala sesuatunya. Dan oleh sebab itu segala roh-roh najis, segala roh-roh setan, Engkau tidak punya tempat di sini.
Engkau tidak ada hak untuk ada di sini. Dan engkau tidak boleh mengganggu. Dan aku perintahkan kau setan, iblis, roh-roh jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kau keluar saat ini juga. Engkau sucikan tempat ini dan juga segenap anggota tubuh kami. Biarlah kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami semua. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk semua. Haleluya. Selamat pagi, selamat datang di tempat ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan menerangi di tempat ini. Haleluya. Saudara berbahagia? Amin. Puji Tuhan, kita sambung pujian kita. Oh betapa indahnya, betapa eloknya. Mari tepuk tangan semua, haleluya.
waktu kita belum mengenal Tuhan, kita pergi ke sana sini, tidak tahu apa yang kita tuju. Tapi sejak kita mengenal Tuhan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Baik, kita sambung lagu berikutnya. Hati senang, haleluya. Tuhan, sekali lagi hati senang di dalam Tuhan. Mari semangat semua, tepuk tangan. Tuhan
Tuhan senang kalau kita memberikan puji-pujian buat Tuhan. Mari kita berikan pujian buat Tuhan. Haleluya. Sudah capek? Puji Tuhan, tetap Haleluya. memuji Tuhan. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Haleluya. Kasih dan
suatu pujian, Kaulah Tuhanku. Haleluya. Kita nyanyikan dari dasar hati kita. Kita tutup mata kita. Saya yakin lagu ini kita sudah hafal. Kaulah Tuhanku. Amin. Siapa dia? Yesus Tuhan kita. Dia Raja kita. Amin. Oh, dia tak pernah berubah dan tidak lalai. Haleluya. Angkat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang dalam hadirat-Mu. Haleluya. Katakan ku sembah. Ku sembah. Mari kita undang. Angkat tangan saudara. Kita berserah kepada Allah kita yang hidup. Haleluya.
ucapan syukurmu kepadanya. Marilah saudara, karena dialah Allah yang patut kita puji, dialah patut kita sembah, dia yang patut kita muliakan. Oh Rajaku, Allahku yang besar, berserulah kepadanya. Oh naikkanlah semua doamu kepadanya untuk kasih setianya. Oh dia Allah yang baik. Haleluya Yesus. Ku pujilah namamu Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu Bapa kami. Engkau sudah pimpin kami Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Allahku. Naikkanlah doamu kepada ya saudara. Utarakanlah kepada dia. Oh, sebab dia ada di sini. Dia hadir di sini. Dia mendengar setiap doa kamu sekalian. Bapa, Engkau Allah kami. Engkau Tuhan kami. Haleluya Yesus. Urialah ya sandar ya sikala ya sandar ya sikala ya sandar. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa doa kami kepadamu. Engkau selalu mendengar Tuhan. Engkau selalu melihat kepada anak-anak-Mu pagi ini Tuhan. Oh biar Roh Kudus Engkau jamah setiap anak-Mu yang hadir pagi ini. Kuatkan kami Roh Kudus. Peganglah tangan kami. Haleluya Yesus karya sandar ya sikala ya sandar. Maha besar Engkau Tuhan. Agung Engkau Bapakku. Kami menaikkan syukur, terima kasih buat kasih setiamu. Kami menaikkan syukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh dikuatkan oleh Engkau. Kami yang hadir boleh mendapat kepuasan daripada-Mu Tuhan. Marilah lihatlah kepada setiap anak-Mu Tuhan. Udah maraya sandarya, sikarya sandarya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Udah maraya sandarya, sikarya sandarya, sikarya sandarya. Ikalaya sandarya, sikarya sandarya. Allah yang besar, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Allahku ya sandar ya sikar ya sandar. Lawatlah kepada jemaat-Mu pagi ini Tuhan. Oh lihatlah segala permintaan doa mereka ya Bapa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Sebab Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Oh kuasa-Mu tidak pernah berubah. Oh Allah yang kami percaya kepadamu. Allah yang kami tinggikan. Kalaya sandar ya sikara ya sandar ya sikara ya sandar. Kalaya sikara ya sandar ya daraya sikara ya sandar. Oh mulia Engkau Bapa. Mulia Engkau Tuhan. Begitu besar kasih-Mu pada kami Tuhan. Kuatkan jemaat-Mu pagi ini Bapa. Tilik mereka Yesus. Roh Kudus kuatkan kepada kami sekalian pagi ini. Hiburkan hati-hati yang susah Tuhan. Berikan pengharapan kepada mereka yang putus asa. Berikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat Tuhan. Engkau lihat setiap pribadi lepas pribadi. Engkau angkat semua beban kami Tuhan. Supaya kami boleh selalu Tuhan kuat di dalam Engkau. Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Allah yang besar, Allah yang ajaib. Oh, Tuhan mendengar kepada setiap doa kita pagi ini Bapak. Marilah saudara
Naikkanlah syukur, terima kasih-Mu. Ucapkanlah syukur buat Bapa yang baik. Ucapkanlah syukur buat kasih setia-Nya. Dia tidak pernah tinggalkan kepada kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memelihara setiap kami yang hadir pagi ini. Engkau memegang tangan kami Roh Kudus. Kuatkan jemaat-Mu Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus dalam hidup kami. Di dalam menantikan kedatangan-Mu. Supaya kami boleh kuat di dalam Engkau selalu. Roh Kudus beserta setiap jemaat-Mu. Penuhi jemaat-Mu dengan kuat kuasa daripada-Mu. Supaya kami Tuhan di dalam menghadapi akhir zaman. Kami boleh selalu menang di dalam Engkau Bapa. Haleluya Yesus Kalaya Sandaria Sikalaya. Terima kasih Tuhan. Kuria Sandaria Sikalaya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Allahku yang baik. Allahku yang agung. Allahku yang kuasa. Syukur, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih. Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang hadir pagi ini. Dengan beban kami yang berat, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan tolong Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku. Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Haleluya, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat Bapa, buat kesetiaan-Mu. Sebab Engkau Raja yang memperhatikan kepada kami. Allah yang besar yang memperhatikan kepada kami. Allah yang pelihara kami. Bahkan terlebih lagi Engkau menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di sini. Oleh karena kasih Allah yang memimpin kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami buat bersyukur buat kuasa-Mu Tuhan. Oh Allah yang baik, kami bersyukur buat semua berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Selalu Engkau pelihara. Hari lepas hari Engkau mencukupkan kami. Hari lepas hari Engkau memberkati kami. Hari lepas hari Engkau menolong kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, segala pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau melihat kepada setiap anak-Mu Tuhan yang setia kepada-Mu pada pagi ini Bapa. Engkau tolong kepada mereka satu persatu. Oh Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami.
Kalau kami masih ada dosa, Engkau mau sucikan kami semua di dalam darah Yesus. Oh, bersihkan kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kuatkan jemaat-Mu pagi ini. Oh, mereka yang datang dengan berbagai persoalan Tuhan, dengan beban berat sekalipun, kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus, angkat segala beban kami Bapa. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau akan beri kelegaan kepada kami sekalian. Oh Bapa dalam surga, mereka yang datang dengan berbagai sakit penyakit Tuhan, mungkin mereka ada di rumah, mungkin mereka ada di rumah sakit Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa akan jamah mereka. Pagi ini kami satukan doa kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala penyakit aku hancurkan, Engkau keluar dalam nama Yesus. Oh, kami percaya bilur-Mu berkuasa Allahku. Kami berkuasa Allah-Mu. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Kami bersyukur akan kesembuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami sekalian, anak-anak-Mu Bapa. Bapa dalam surga, Engkau tolong setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Beban berat Tuhan, masalah apapun dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami Tuhan, apapun di dalam sekolah kami, usaha kami Tuhan. Oh biar Engkau campur tangan Allah yang hidup. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami hancurkan segala kuasa-kuasa iblis yang mengganggu setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku hancurkan semua kuasa-kuasa iblis. Keluar dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menaungi kami. Roh Kudus akan kuatkan kami semua. Engkau beri kelegaan, sukacita, damai, sejahtera. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar setiap doa kami. Engkau tolong bagi bangsa negara kami. Engkau tolong bagi presiden, wakil, segenap jajaran pemerintahannya. Dari tertinggi sampai teratas. Dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau campur tangan Tuhan. Engkau tolong dalam memimpin negara ini. Supaya Engkau meselamatkan bangsa Indonesia ini. Engkau meselamatkan para pemimpin negara ini. Engkau mau tolong campur tangan Tuhan. Supaya semua terjadi atas kehendak-Mu Bapa di surga. Oh selamatkan jiwa daripada bangsa Indonesia ini. Supaya mereka boleh bertobat Tuhan. Dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh mengasihi kami pagi ini. Kami menyerahkan segenap doa kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami ini semua. Haleluya. Amin. Kita akan ambil persembahan dari nomor 98. Ku senang dengan Yesus. Yesus
Puji Tuhan, selamat datang, selamat pagi pada semua saudara yang hadir pagi ini. Saya persilakan kita berdiri sekalian untuk kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan berbicara mengenai masalah Ananias dan Safira. Dan ayat yang akan kita baca sebagai pembuka dalam di Kisah Para Rasul, pasal yang keempat. Kita akan baca mulai ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-36. Di bagian ayat ini kita melihat sebagai bagian pertama dari khotbah, saya akan berbicara mengenai cara hidup jemaat. Cara hidup jemaat. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Terima kasih. Memang kita baca enak sekali, menarik. Tapi marilah kita melihat saudara, dari ayat-ayat yang saudara telah baca, ada perkataan sehati dan sejiwa. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan one heart dan one soul. Satu hati dan satu jiwa. Bayangkan ribuan orang ini saudara. Mereka kumpul bersama-sama dan mereka dikatakan dalam firman Allah sehati dan sejiwa. Ini masalah yang tidak mudah. Jangankan orang yang ribuan, antara suami dan istri saja dalam satu keluarga sulit supaya keluarga itu sehati dan sejiwa. Hatinya satu, ada apa sih dalam hati? Dalam hati orang merencanakan sesuatu. Ada niat hati, keinginan hati. Untuk menyatukan satu keluarga agar mereka niatnya sama, susahnya luar biasa. Satu jiwa, satu pemikiran. Luar biasa. Suami berpikir A, istri berpikir B, belum si anak lagi. Kalau anaknya 10, saudara bisa bayangkan, dalam keluarga itu akan kacau balau. Susah. Itulah sebabnya saudara kalau kita baca di bagian ayat di Yohanes. Maka Yesus katakan, aku, kata Yesus, dan Bapa itu satu adanya. Aku, kata Yesus, dengan sang Bapa sehati dan sejiwa. Maksudnya, orang berpikir satu itu adalah satu, betul-betul satu, hiji. Tidak. Yesus tersendiri, Bapa tersendiri, oknum yang berbeda. Yesus punya kehendak, Bapa punya kehendak. Saudara-saudara, masalah sehati dan sejiwa ini satu hal yang rumit, satu hal yang sulit. Tapi dikatakan dalam ayat yang saudara telah baca, mereka sehati dan sejiwa. Kompak, sepikiran, sependapat, satu keputusan. Saudara-saudara, inilah akibat dampak dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja, maka tidak ada perkara yang mustahil. Walaupun mereka berbeda-beda kelompok, berbeda-beda tingkatan sosial, berbeda-beda pendidikan, berbeda-beda dalam segi usia. Saudara-saudara, toh mereka bisa sehati, sejiwa, sepikiran, sependapat, dan satu keputusan. Luar biasa, termasuk masalah harta. Kalau kita lihat di ayat yang ke-32, mereka sehati dan sejiwa bukan dalam pemikiran saja, juga dalam masalah keuangan.
mereka kompak. Ini hal yang rasanya belum nampak. Hampir mustahil untuk melihat ada orang mau menjual tanah dan rumah, sehingga mau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Hampir mustahil. Saudara-saudara, tapi kita melihat kisah yang terdapat dalam buku Ayub, saudara-saudara. Maka kita melihat bagaimana Ayub mengakui dari mana keberhasilan dia, dari mana kekayaan dia. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 10. Saya minta semua para bapak, para suami untuk bangkit berdiri dan membaca ayat ini bagi kita sekalian. Semua yang sudah menikah atau pernah menikah, berdirilah. Jadi yang masih duduk adalah orang yang masih bujangan yang belum menikah. Jadi jangan melirik bapak-bapak ini, mereka sudah punya suami, mereka punya istri. Di Ayub pasal 1 ayat 10. Mari kita lihat apa pengakuan Ayub. Orang yang kaya sekali, orang yang mempunyai harta yang luar biasa di kolong langit ini. Ayub pasal 1 ayat 10. Silakan baca. 2, 3. Ini adalah pengakuan dari setan. Setan mengetahui dari mana Ayub memperoleh rezeki. Setan mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Ayub kau berkati. Bahwa berkat itu datang dari Allah. Kalau Allah sanggup memberkati seseorang, setan juga sanggup memberikan berkat. Ingat baik-baik saudara. Kalau Allah memberkati luar biasa, kita tidak akan pernah lupakan Tuhan. Kita akan semakin rajin, semakin setia. Tapi kalau setan yang memberikan berkat, tidak akan ada di gereja, tidak akan nampak kelihatan di rumah Tuhan. Saudara-saudara, setan mengakui bisa melihat dari mana Ayub memperoleh rezeki. Oleh sebab itu setan juga bisa tahu dari mana uang yang saudara terima. Apakah saudara usahakan halal? Apakah tidak ada unsur penipuan? Apakah saudara menyebabkan lain orang susah bangkrut akibat perbuatanmu? Setan tahu. Setan bisa melihat bahwa Ayub diberkati oleh Allah. Luar biasa. Dan kalau orang memperoleh sesuatu dari Allah, maka tentunya dia tidak akan sayang memberikan kalau diperlukan. Tapi kalau setan yang memberikan, maka dia akan pelitnya luar biasa. Dia akan sayang dengan apa yang dia merasa dia punya, yang dia sudah kerjakan mati-matian kok, yang dia sudah usahakan siang dan malam. Saudara-saudara, dari situ kita bisa lihat luar biasa. Dan satu penegasan lagi yang diberikan dalam kitab Hagai. Dulu Hagai, sekarang Hagai. Silakan sekarang para pemuda, ya remaja, pemuda yang belum menikah, silakan bangkit berdiri. Saudara tolong baca bagi kita sekalian Hagai. Pasal yang kedua. Mari silakan berdiri semua. Balkon juga semua. Para pemuda-pemuda. Hagai pasal 2 dengan suara yang keras. Saudara tolong bacakan bagi kita sekalian. Hagai pasal 2 ayat 9. Kita melihat penegasan di sini. 2, 3. Saya minta lebih keras lagi suaranya, 2 kali lipat dari ini. 2, 3. Firman Allah katakan kepunyaan Allah. Semua emas, semua perak Allah yang punya. Dan kalau Allah yang punya, maka kita, bagaimana kita mau klaim itu milik kita? Allah yang memiliki. Allah yang mempunyainya. Dan oleh sebab itulah kita harus sadar. Karena kemurahan Tuhan saja, kemurahan Yesus, saudara bisa memiliki apa yang saudara miliki pada saat ini. Puji Tuhan. Bagian berikutnya kita lihat ayat yang ke-34b. Yang menarik katanya semua orang yang punya tanah, semua orang yang punya rumah menjual. Ini hal yang hebat sekali, luar biasa. Semua orang. Bukan 2-3 orang,
Bukan 10 orang, tetapi lihat, diperhatikan saudara, semua orang yang punya tanah. Yang tidak punya tanah, tidak punya rumah, ya tentu tidak bisa memberikan. Tapi yang punya rumah, yang punya tanah, semua dengan sukarela, dengan segala senang hati. Karena mereka sehati dan sejiwa. Di antara ribuan kumpulan mereka tentunya banyak sekali orang yang memerlukan dukungan, bantuan, pertolongan. Dan dengan segala senang hati mereka merelakan tanah dan rumah yang mereka miliki untuk dijual. Saya percaya saudara, bahwa mereka ada banyak yang punya rumah lebih dari satu. Dan saya percaya juga Allah tidak pernah menyuruh kita punya rumah yang satu-satunya untuk dijual dan diberikan. Banyak di antara kita juga yang punya lebih dari satu rumah. Tempo dulu juga demikian. Mereka punya tanah yang banyak dan mungkin belum terpakai. Mereka dengan senang hati jual. Saudara-saudara, yang tidak punya tidak ada masalah. Jangan saudara menjadi khawatir saya tidak bisa memberi, jadi saudara malu untuk datang di gereja. Jangan pikirkan masalah itu. Kita melihat contoh janda yang memberi, hanya berapa uangnya? Sekeping, itulah saja yang dia miliki. Tapi firman Allah katakan orang ini, perempuan ini memberi lebih banyak daripada orang yang memberi ribuan rupiah atau puluhan ratus ribu rupiah. Itulah uang yang semengah-menggahnya. 100% apa yang dia miliki, dia berikan, dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan. Dan inilah juga yang dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal 17. Saya persilakan semua ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Dan tolong bagi kita baca sekalian Injil Yohanes pasal 17. Kalau Roh Kudus bekerja, maka tidak ada perkara yang mustahil, supaya mereka memiliki kesamaan dalam hati, juga kesamaan dalam jiwa mereka, kesamaan dalam pikiran. Yohanes pasal 17. Silakan membaca di ayat ke-21 dan ayat yang ke-22 dengan suara yang keras. 2, 3. Ya, puji Tuhan. Supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu. Yesus tegaskan, keinginan dia adalah semua mereka menjadi satu. Jadi inilah doa Yesus dan digenapi pada waktu hari Pentakosta. Allah telah menjawab, Bapa telah menjawab. Dan orang-orang ini yang baru bertobat dan terima Yesus, bahkan terima baptisan Roh Kudus, menunjukkan hasil yang luar biasa. Mereka sehati dan sejiwa di dalam masalah harta dunia ini. Karena mereka sadar bahwa ini adalah apa yang Allah berikan bagi mereka. Jangan saudara salah mengerti. Pemberian mereka dalam menjual tanah dan rumah ini tidak ada kaitan dengan masalah perpuluhan. Perpuluhan adalah sesuatu yang lain. Mengenai penghasilan, inilah harta. Dari segi apa yang mereka miliki, harta tetap, ya, fixed asset orang bilang. Puji Tuhan, mereka tidak sayangkan akan masalah ini. Dan kita melihat berikutnya saudara, di ayat ke-34, 35 dari Kisah Para Rasul. Ternyata saudara, mereka memberi itu terang-terangan. Banyak kali kita berpikir keliru dalam masalah memberi. Oh, kalau saya memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Jadi saya mau kasih diam-diam saja dalam amplop yang tertutup, tidak mau tulis nama dan sebagainya. Saudara-saudara, mari kita melihat apa kata firman Allah. Mereka dikatakan dalam Kisah Para Rasul, mereka menjual lalu membawa hasil penjualan itu dan menyerahkan di bawah kaki para rasul terang-terangan. Kalau kita lihat di Matius pasal 6, mari kita akan baca, dan sekarang saya minta semua bangkit berdiri. Mari kita lihat apa yang firman Allah mengajarkan masalah memberi tangan kanan, tangan kiri. Sudah ketemu Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat 1.
dan 2. Silakan. 2, 3. Ayat 3. Empat. Mari kita baca dengan teliti ya. Jangan kita manipulasi firman Allah. Dengarkan baik-baik. Saudara bacakan, itu masalah sedekah. Tahu nggak sedekah? Amal. Kalau memberi amal, charitable deed. Ya. Charitable. Kita pernah bikin malam charity dinner di Hotel Hilton tahun 1985. Saya masih ingat di mana Chris Biantoro menjadi MC. Ada banyak saudara yang masih ada di sini. Kira-kira 18 tahun yang lalu ya. Itu ruang yang besar di Grand Ballroom Hilton hampir penuh. Kita buat charity dinner. Saya pakai 12 penyanyi, beberapa penyanyi profesional, antara lain bintang radio. Poppy Tindas salah satu penyanyi. Saya masih ingat dia nyanyikan lagu Kapal Injil. Ya, Poppy Tindas pernah meraih juara bintang radio Seriosa. Charity dinner, malam amal, makan malam amal. Walaupun kita tidak tarik uang untuk itu. Sedekah, kalau memberi sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah pusing. Tidak berbicara mengenai persembahan, mengenai perpuluhan. Hal memberi sedekah mengerti bantuan. Oh, ada saudara yang perlu bantuan, saudara memberi. Wah, saudara memberi terang-terangan di depan orang. Waduh, tante itu hebat. Hatinya dermawan, banyak memberi, banyak mengasihi. Dia begini begitu. Diceritain orang satu gereja. Kalau memberi bantuan seperti itu, diam-diam. Tapi memberi bagi pekerjaan Tuhan, bukan charitable, bukan sedekah, terang-terangan. Di banyak gereja, waktu habis tahun Desember, mereka memberi pada semua anggota gereja 12 amplop perpuluhan. Dan semua sudah diberi nomor. Jadi mereka tahu 001 siapa namanya, 002 majelis gereja tahu siapa itu, 003. Jadi setiap orang yang memberi persembahan perpuluhan diketahui dengan jelas berapa dia memberi. Terang-terangan. Bukan ngumpet-ngumpetan. Tapi kalau memberi bantuan, mau kasih beras, mau kasih supermi, saudara kasih ngumpet-ngumpet. Kalau saudara tidak mau ketahuan, beri pada kami, nanti kita yang akan salurkan. Puji Tuhan, jelas ya. Jadi baca mengerti ya, sedekah. Bukan perpuluhan, bukan persembahan yang lain. Sedekah, charitable deed. Puji Tuhan. Pagi ini jelas, supaya tidak ada yang salah mengerti akan bagian Alkitab itu. Sudah seberapa jam? Sekarang kita akan meningkat sekarang di Kisah Para Rasul pasal 5. Ke bagian pokok, bagian kedua. Keinginan baik. Saya beri judul untuk bagian ini. Tapi tidak tulus. Ada orang dan banyak orang, mungkin semua orang punya keinginan yang baik, tapi tidak murni, tidak tulus. Ngebantu sih ngebantu, tapi hatinya bengkok. Ada tujuan-tujuan tertentu, ada udang di balik, ada udang di balik. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1. Beberapa ayat, silakan sambil duduk saja. 2, 3.
Ya cukup. Terima kasih saudara. Saudara lihat kan, Ananias dan Safira ini ketinggalan kereta api. Banyak orang begitu. Setelah orang 1, 2, 3 memberi, nggak enak nih gue nggak memberi. Jadi memberi tapi perasaan tidak enak. Tidak tulus. Petrus bilang, tanah itu tanah kamu, rumah itu rumah kamu. Kamu mau jual, hasilnya ya milik kamu. Harta kamu, uang kamu, enggak apa-apa. Enggak kasih juga enggak apa-apa. Kalau Petrus mau jelaskan lebih jelas. Enggak ada masalah. Rumah kamu kok, tanah kamu mau dijual. Uangnya berapa puluh ratus ribu juta juga sekalipun. Milik kamu enggak ada masalah. Silakan. Tapi setelah jual mau ngasih, tapi ngasihnya tidak murni, tidak tulus. Jualnya 10 juta, mengasihnya mungkin 2, 3, 4 atau 5, bilangnya semua. Supaya orang puji. Saudara-saudara, fatal akibatnya. Memberi tapi tidak murni, tidak tulus, gawat. Bukan berkat, tapi kecelakaan, musibah. Menyedihkan sekali, saudara. Dari sini kita bisa melihat, saudara. Kalau masalah perpuluhan itu adalah milik Tuhan, kita tidak memberi dengan jujur, lebih cialat lagi. Lebih celaka lagi. Itu milik Tuhan. Saudara tidak memberi dengan jujur, dengan terang, terus terang. Sama juga saudara rampok milik Tuhan. Ini milik si Ananias, Safira, tanah atau rumah yang dijual. Memberi tentunya jumlahnya besar. Tidak ada tanah yang rumah yang murah, tidak ada rumah juga yang murah. Semua ada nilai yang cukup tinggi. Memberi, membawa, dipersembahkan, tapi tidak murni. Mau bantu pekerjaan Tuhan, tapi tidak murni. Gawat, saudara. Bahaya besar. Kalau tidak murni, kita lihat kebanyakan orang minta suatu imbalan. Minta kehormatan, minta kedudukan, mau juga ikut ngatur. Itulah sebab jadi banyak tempat, saudara-saudara. Orang yang memiliki uang hanya mau keluarkan uangnya untuk pekerjaan Tuhan kalau diberi imbalan tertentu. Diberi pangkat tertentu. Kita lihat saja, Pak. Ketua yayasan ini, si konglomerat ini, ketua tim ini, semua itu orang-orang tertentu. Diberi kedudukan ketua supaya uangnya keluar. Tidak jadi ketua, uang tidak akan keluar. Itulah tujuan yang tidak murni, saudara. Ada udang di balik batu. Niat hati, tujuan, motivasi di mata Tuhan itulah sangat penting sekali. Tujuan kita adalah sangat penting. Motivasi kita penting sekali. Allah melihat hati kita. Allah tidak lihat jumlah uang yang saudara berikan. Tapi Allah melihat di balik itu semua. Apa sebabnya Ananias dan Safira memberi. Saudara-saudara, mari kita ingat suatu ayat yang diberikan dalam kitab Mazmur pasal 24. Saya persilakan semua saudara bangkit berdiri kembali. Dan kita baca ini ayat yang bagus. Bahwa Allah itu menyelidiki hati kita. Kitab Mazmur, Ayub, Mazmur, pasal yang ke-24. Mazmur pasal 24 di halaman sekitar 690-an ya. 609. 609. Mazmur pasal 24 ayat 4 dan 5. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Jadi memberi harus hatinya pure heart. Hatinya murni, tulus, jujur, baru diberkati. Jadi Allah tidak melihat jumlah uang, kemurnianmu, ketulusan hati, kejujuran. Allah senang. Pure heart.
Orang yang murni hatinya diberkati Tuhan. Saudara-saudara, inilah firman Allah. Dan biarlah kita akan taat dan tunduk pada apa yang firman Allah telah ajar pada kita. Puji Tuhan. Kemudian saudara-saudara, kita buka Alkitab kembali di dalam kitab Amsal. Setelah Ayub, Mazmur, Amsal. Ya. Marilah kita akan baca dalam kitab Amsal, Fatsal 11. Di halaman 700-an, 707. Amsal, Fatsal 11. Kita akan baca ayat 24 dan 25. Silakan baca. Amsal, Fatsal 11, ayat 24 dan 25. 2, 3. Haleluya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Banyak membantu pekerjaan Tuhan. Bertambah berkatnya, penghasilannya, ordernya tambah, gajinya naik. Kedudukannya naik. Tetapi orang yang menghemat secara luar biasa, yang pelitnya luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saudara-saudara, ini bukan perkataan saya, inilah perkataan firman Allah. Dan biarlah kita menimba ilmu dari di sini. Banyak memberi berkat, generous soul. Hatinya itu generous, hatinya itu suka memberi, ya. Tidak pelit, ingin selalu membantu. Will be made rich, akan dijadikan kaya oleh Tuhan. Allah memberkati dengan luar biasa orang-orang sedemikian. Kita kembali ke masalah Kisah Para Rasul pasal 5. Ternyata Ananias dia menahan sebagian dari hasil penjualan. Dia jual tanah umpama 100 juta, dia tidak memberi semua. Mungkin dia berpikir ada keperluan-keperluan yang lain. Apa salah saya tahan sebagian? Toh Om Petrus tidak tahu saya jual berapa. Tidak ada yang tahu. Tidak ada anggota gereja yang tahu. Saudara-saudara, apakah menahan sebagian dari hasil penjualan tanah salah? Saudara jual harta, lalu sebagian ditahan, salah atau tidak? Jawab saudara. Tidak. Tidak salah. Jual tanah 100 juta. Mau memberi 100.000, silakan. Tidak mau memberi pun tidak ada yang maksa. Tidak salah. Hanya ada tuntutan. Di Maliahi, di Kejadian ada tuntutan. Kalau saudara menjual sesuatu, keuntungannya, umpama, saudara beli tanah 90 juta, saudara jual 100 juta, untung berapa? 10 juta. Nah, dari 10 juta itulah perpuluhannya adalah 1 juta, 10% itu milik Tuhan. Itu lain cerita. Kalau perpuluhan itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Tapi ini masalah charitable, mau memberikan suatu amal, suatu sedekah untuk bantu yang susah. Om, ini saya jual tanah 50 juta. Semuanya saya kasih buat Om, buat gereja. Kata si Ananias pada Om Petrus. Oh, betul Ananias. Iya Om, semuanya. Roh Kudus bicara pada Ananias, bohong. Roh Kudus bicara, bohong. Ananias ingin kepujian, ingin nama baik. Tentu akan diumumkan, oh ada sumbangan dari Bapak Ananias, memberikan 50 juta, dia jual tanahnya semua di Serpong. Seumpamanya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ananias. Ananias berpikir, nah ini banyak yang tidur. Ketahuan. Kejebak. Ananias diberi tepuk tangan, sedih. Makanya jangan tidur. Ketahuan kan, nanti di rekaman kelihatan tuh siapa yang tepuk tangan. Kelihatan nanti. Makanya hati-hati ya, jangan sembarang-sembarangan, itu kameranya muter, lihat.
Jadi harap duduk baik. Saya melihat dari rekaman dari luar negeri, wah luar biasa saudara. Kebaktian yang dihadiri oleh ribuan atau puluhan ribu, tertibnya luar biasa. Yang berjalan-jalan ke belakang paling 1-2 orang. Saya kagum sekali. Waktu acara Natal tahun lalu di Senayan kita lihat, waduh, yang ngobrol di belakang, yang mundar-mandir, sudah nggak kehitung orangnya. Di Senayan juga demikian. Waktu KKR, aduh, sepanjang khotbah orang ratusan mundar-mandir terus kayak semut. Tapi kalau lihat di luar negeri, di rekaman di televisi, saya angkat topi, luar biasa tertibnya mereka. Waktu Billy Graham di lapangan dengan puluhan ribu orang, tertibnya luar biasa. Jarang sekali orangnya berjalan-jalan, hilir mudik. Mereka dengan atensi penuh, perhatian penuh dengarkan firman Tuhan. Saya angkat topi bagi mereka. Kita kurang tekun dalam hal ibadah, seringkali kita tertidur. Saya lagi cerita tepuk tangan, so tepuk tangan. Saya bilang tadi cerita saya, Petrus, tentunya dia kasih tahu kan pada gereja, saudara-saudara, ini Bapak Ananias memberi persembahan. Pikir Ananias, memberi 50 juta jual tanah di Serpong, mari kita beri tepuk tangan untuk Ananias. Si Ananias pikir begitu, waduh gua akan bangga. Disorakin orang, tepukin tangan. Gak tahu akhirnya dia digotong ke Pondok Rangon. Membawa 50 juta pada gereja, malah digotong ke Pondok Rangon suami istri. Apalagi kalau ngambil uang gereja, uang Tuhan ngambil, ini memberi saja masih mati saudara. Tolong ya jangan terlalu sering jalan-jalan, tahan. Saudara-saudara, marilah kita jujur dalam sikap kita dan jangan kita melakukan suatu dosa yang akan mencelakai kita. Kenapa saudara? Kenapa sampai fatal seperti ini? Ternyata Ananias dan Safira mendustai bukan saja kepada Petrus sebagai hamba Tuhan, tapi mendustai Roh Kudus yang ada di dalam Petrus. Saudara melihat betapa kita harus hati-hati sekali dengan orang yang betul-betul penuh Roh Kudus. Berbahaya sekali. Jangan main-main saudara. Fatal akibatnya. Mari kita lihat di dalam kitab Titus pasal 2, kita bangkit berdiri. Halaman 492, Titus pasal 2 ayat yang ke-10. Titus halaman 492, ya. Sudah ketemu? Tolong saudara baca. Titus pasal 2 ayat 10. 2, 3. Jangan curang. Marilah kita jujur. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, dalam pergaulan. Janganlah kita berlaku curang. Allah tidak suka. Marilah kita jadi orang-orang Kristen yang baik. Yang menjadi sauri teladan. Yang memberi contoh yang baik dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Kita akan melihat bagian-bagian terakhir, saudara. Sekarang kita melihat mengenai masalah Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus mempunyai kuasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dengan tegas mengatakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan memperoleh kuasa, memperoleh suatu power, memperoleh suatu kemampuan yang luar biasa. Karena itu marilah, bukan kita memperoleh kuasa supaya ditakutin orang, supaya dihargain orang, supaya orang menghormatin kita, tidak. Tapi untuk melayani pekerjaan Tuhan, apapun tugas saudara, perlu kita miliki kuasa dari Roh Allah itu, yang kita sebut Roh Kudus. Roh Kudus telah memberikan Petrus kemampuan yang luar biasa. Dia mengetahui sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu. Ada orang pikir paranormal hebat, dukun hebat. Paranormal memang hebat, dukun hebat. Karena ada setan yang bantu dia. Tapi siapakah setan? Setan adalah ciptaan Allah.
Siapa yang lebih berkuasa? Yang diciptakan atau yang menciptakan? Tentu Allah yang menciptakan. Dan kalau dia beserta dengan kita, dia memberi Roh Kudus, kita akan lebih hebat dari dukun atau paranormal yang lebih hebat. Sekarang baru tepuk tangan. Hati-hati ya, jangan sembarang tepuk tangan. Agar ku tak sesat di jalan. Bapak, kami akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kami telah berbuat segala sesuatu yang Engkau kehendaki hamba lakukan. Hamba tidak bisa berbuat lain kecuali andalkan di Kau. Hamba seorang manusia biasa yang penuh dengan segala kelemahan, dengan segala sakit juga. Tapi Engkau telah kuatkan tubuh dan Engkau telah sembuhkan semua saudara kami juga yang sudah maju, berdiri dengan iman, percaya bahwa 100% Engkau bisa sembuhkan. Dan Engkau menghargai iman mereka Bapa yang besar ini, dan mereka akan menerima kesembuhan pada saat ini juga. Sementara mereka berjalan pulang atau setibanya di rumah, kami percaya kuasa-Mu akan bekerja dengan luar biasa. Engkau memberkati semua dengan heran dan ajaib Bapa. Pekerjaan mereka, usaha mereka Engkau berkati. Bagi mereka yang ingin merindukan seorang suami, seorang istri, atau seorang anak dalam keluarga, Engkau juga membuka jalan dan memberikan apa yang diidamkan. Yang membutuhkan sebuah rumah, sebuah kendaraan, apa saja yang diinginkan, sepanjang itu tidak bertentangan dengan kehendak-Mu Bapa, Engkau pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami. Pada akhirnya, saya minta semua angkat tangan tinggi-tinggi. Biarlah kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama Roh Kudus, menyertai segenap sidang jemaat di Mangga 2 ini, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Amin. Selamat pulang semua saudara, Tuhan memberkati kita semua.